Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herlinawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada ruang kolaborasi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kelompok kami yaitu Heni Indah Miratiani, M. Hamidi, dan saya Herlinawati. Sebagai fasilitator, Ibu Setiani Daryulina. Kemudian sebagai pengajar praktik, Ibu Sri Mirnawati. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Studi kasus, siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan inisial A merasa sering dibuli oleh temannya, sehingga ia sakit hati. Akibatnya siswa A menusuk temannya, siswa M, yang membuli tersebut saat jam pembelajaran. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 31 Juli 2023 sekitar kurang lebih pukul 8.00 WITA. Menurut informasi di lapangan, pelaku atau siswa A sudah sering merasa dibuli oleh korban siswa M. Namun, korban menegaskan tidak ada pembulian terhadap siswa. Atas peristiwa tersebut, pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat menekankan pentingnya edukasi terhadap etika sopan, baik dalam pergaulan di rumah maupun di sekolah. Peran orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan akhlak anak-anak, juga peran guru untuk anak-anak selama di lingkungan sekolah, serta masyarakat sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian peserta didik. Kedua, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Berpikir berbasis peduli, care-based thinking. Keempat, 9 langkah pengujian untuk pengambilan keputusan. 1. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut adalah nilai keadilan bertentangan dengan rasa kasihan. Rasanya kasihan jika siswa A tersebut dikeluarkan dari sekolah karena dia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Tetapi rasanya juga tidak adil bagi keluarga korban kalau siswa A masih tetap diizinkan sekolah di SMA tersebut. 2. Yang terlibat dalam situasi tersebut, murid, guru, orang tua, pemangku kebijakan. 3. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Siswa A merasa terbuli oleh siswa M. Kejadian di dalam kelas pada saat pembelajaran sekitar kurang lebih pukul 8 WITA. Terjadi peristiwa penusukan oleh siswa A terhadap M. Siswa A sudah mendapat pengamanan dari pihak kepolisian setempat. 4. Pengujian benar atau salah. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Ada pelanggaran hukum pidana karena siswa A melakukan penusukan terhadap siswa M. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Ada pelanggaran peraturan karena peraturan sekolah tidak membenarkan adanya siswa membawa senjata tajam. Berdasarkan perasaan dan intuisi kita, ada yang salah dalam situasi ini. Uji intuisi. Siswa A merasa dibullying oleh siswa M, kemudian melakukan tindak pidana penusukan terhadap siswa M. Yang kita rasakan bila keputusan kita dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral medsos. Uji publikasi, merasa yakin keputusan kami tidak akan membuat masalah lagi dan akan menjadi solusi terbaik bagi siswa dan sekolah. Keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola kita dalam situasi ini adalah keputusan berdasarkan peraturan hukum dan musyawarah mufakat yang tidak merugikan kedua belah pihak. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 6. Prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis rasa peduli.
7. Investigasi opsi atau penyelesaian kreatif yang dapat dilakukan, memberikan sosialisasi atau pelajaran tambahan mengenai bullying bahayanya. Melakukan komunikasi yang baik antar sekolah dengan orang tua, berkomunikasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti kepolisian, tokoh masyarakat, maupun dinas pendidikan. 8. Keputusan yang akan kita ambil adalah memberikan kesempatan kepada siswa A untuk tetap bersekolah setelah dia menjalani masa hukumannya, mempertemukan kedua belah pihak keluarga agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara baik. 9. Coba lihat lagi keputusan kita dan refleksikan. Meninjau kembali kasus tersebut tetap memberikan kesempatan kepada siswa A untuk mendapatkan pendidikan. Jika saya refleksikan, andaikan siswa A diberhentikan, maka akan merugikan siswa dalam jangka panjang. Salah satunya, dia tidak diterima di sekolah manapun. Kelima, memuat hal-hal yang menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis kasus tersebut. Adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sampai 12 tahun, adanya perilaku tindak pidana kekerasan di sekolah, adanya siswa yang sering mendapat bullying, masih ada siswa yang suka membuli sesama. Keenam, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Daftar tugas atau checklist ada semua. 1. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. 2. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. 3. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. 4. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji keputusan. 5. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. 6. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tengah waktu. 7. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. 8. Hasil pengeditan terakhir masing-masing. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami dalam diskusi ruang kolaborasi kali ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak.